Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sana putih mas, derek klesem lor apik menik. Wah tulumpangi jek iki kuno iki. Iki diameternya tekan piro iki? Iki paling rene 80, 40 kedalamannya kisaran piro 40 iki. Kedalamannya 40, diameter dalam 40, terus diameter luarnya sampai 80-an. Ndak ampun nate didata saking dinas mas, mboten ngertos gian nggih. Oh nggih pun kersane. Bentuk oval, separuh oval. Makam Gunung Klewonan lah tenan, makam Gunung Klewonan. Sesepuhe orang Pringapus dimakamkan di sini, tokoh Pringapus dimakamkan di sini. Namanya siapa tadi? Namamu siapa sih? Noval. Noval. Kelas berapa Noval? Kelas 6. Kelas 6. Masuk kelas 6 ijek kecil men. Tenan ra kelas 6. Nggih. Lah ini Noval mau kemana? Mau ke sana, mau ke rumah teman. Oh, rumah teman. Makamnya Mbah Kiai Nyai Sunyi ya? Nggih kado sih. Oh iya. Udah kurang tahu kok. Oke, makasih. Nggih. Tosik to yo. Nah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung saja lah daripada akeh omong. Setiap begini ceritanya, setiap saya itu jalan atau dolan-dolan berusaha di area Pringapus, saya itu selalu curiga dengan tempat ini. Ternyata saya mendapat jawabannya. Udah Pak Yen dan yang lainnya, panjenengan sedaya ndak usah bingung soal mencari makam kasepuhan. Alhamdulillah bukannya saya menemukan. Cuma ini firasatku dari dulu, kenapa di sini ada pohon gede-gede itu ya, sini ini yang tak tanya ke Pak. Nah, mari kita lihat. Ya Allah, untuk pemerintahan Pringapus, untuk pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan Pringapus, saya mohon dengan hormat, disinilah makam-makam sepuh orang-orang Pringapus. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Secara kebetulan ini langsung saja ke pokok inti pembahasan. Nah, kemarin memang saya melakukan belusuan di seputaran Kecamatan Pringapus dengan menyusuri berbagai objek yang saya temui di sana. Contohnya objek makam-makam sepuh itu saya busui bersama Pak Yen. Nah, secara kebetulan dengan membaca peta terbitan Belanda yang nanti akan saya terangkan di sini, 1915, itu memang menunjukkan beberapa objek yang sudah dititik dengan simbol bulan sabit berwarna merah. Saya datangi, contohnya seperti makam di Wahyurejo, terus Jatirunggo, Gunung Munggo termasuknya. Karena secara kebetulan
di Prenggapus itu banyak sekali tinggalan Hindu. Contohnya seperti jejak-jejak dari sisa reruntuhan bangunan candi. Ketika tadi siang atau ketika kita melakukan belusuan, setelah saya izin pulang, pamitan pulang sama Pak Yen, secara kebetulan saya itu terfokus pada salah satu tempat. Nah, tempat itu nanti juga tak kasih gambar peta di dalam video ini, dan itu bukan untuk sebutan wilayah sekarang, melainkan sebutan ketika peta itu dibuat. Itu tahun 1915, nama atau wilayah kunonya itu kelihatan sekali. Jadi untuk sebutan nama kunonya, nama tempat di mana lokasi itu terdapat makam sepuh ini, itu bernama Semampir 1. Untuk istilah Semampir 1 biasanya ada lagi wilayah yang diberi nama Semampir 2, seperti itu. Nah, Semampir 1 ini terdapat pada wilayah Prenggapus Lor. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyatakan dari saya pribadi dengan kajian pembacaan tipologi nisan, terus perbandingan nisan 1 dengan nisan yang lainnya. Ternyata di tempat inilah yang paling tua selama saya belusuan di Prenggapus. Saya fokus ke salah satu tempat ini, terdapat nisan itu Langgame Pakubuwono periode 1800-an, dan itu pun tidak hanya 1, 2, 3 sampai 4 makam. Setelah saya amati di sekeliling wilayah tersebut, ternyata banyak sekali makam-makam kuno di situ yang tidak terurus. Nah, ketika ada perbandingan di satu wilayah kecamatan, di beberapa tempat, saya berani memastikan bahwa makam yang barusan tadi saya kunjungi itu ternyata yang lebih sepuh dibanding makam-makam lainnya. Mungkin ada pertanyaan, jika dibanding dengan makam yang di Gunung Munggut, karena ini yang baru saya sorot itu memang Gunung Munggut. Makam yang konon katanya itu merupakan makam dari putranya Sunan Benowo yang menurunkan anak yang memiliki gelar sebagai pangeran, yang bernama Pangeran Purwokusumo. Sedangkan Sunan Benowo itu pun bergelar puger. Kenapa bergelar puger? Karena dari anak raja yang tidak menjadi raja. Paham toh? Dari anak raja atau anak sultan, melainkan Sunan Benowo itu tidak dijadikan raja atau sultan. Nah, orang yang tidak menjadi sultan atau raja, walaupun beliau anak keturunan raja, itu dinamakan atau bergelar puger, seperti itu. Sedangkan gelar Sunan Benowo itu Sunan Puger, kenapa harus menurunkan anak bernama Purwokusumo lalu diangkat menjadi pangeran? Itu tidak ada ceritanya. Itu cerita ngawur. Kalau menurut saya pribadi itu ngawur, itu tidak ada. Nah, ketika hal demikian, setelah saya pelajari dari beberapa makam yang berada di Prenggapus, ternyata makam yang diduga dengan sebutan nama Pangeran Purwokusumo yang memiliki trah keturunan dari Joko Tingkir atau Hadiwijoyo itu ternyata bukan seperti itu, melainkan makam dengan tipologi yang sekarang ini. Kalau saya menyebutnya, beliau itu yang diduga makame Pangeran Purwokusumo itu ternyata sejaman dengan Mbah Soleh Darat yang ada di Semarang itu satu. Terus makam Kiai Bantar Angin itu yang berada di Gunung Cantung, Kota Semarang. Terus makam Syekh Dakir yang berada di Gedangana. Terus ada lagi makam Kiai Sukolelono di Telompaan, Tuntang. Zaman dengan makam Mbah Cogeh. Nah, disitulah sebenarnya makam itu satu era. Jika dibandingkan atau harus dipertemukan dengan era Pajang atau Hadiwijaya, itu rentan waktunya itu sangat jauh sekali, kisaran 250-an tahun. Nah, dari sini bisa dimengerti antara
kajian spiritual dan kajian ilmiah harus bisa dimengerti. Nah, sekian, terima kasih dan saksikan video ini. Aduh, alhamdulillah ketemu. Nih, ini makam-makam langgam Paku Buwononan, cuma ini langgam Bayat. Akhirnya ketemu Pak Jen. Ini langgam Tembayat, ini langgam Tembayat ini. Ini cuma kita tidak tahu ini nisannya di mana ini. Tapi ini langgam Paku Buwono, ini 1800-an, tapi langgamnya Tembayat ini. Ini Tembayat jelas. Akhirnya kok ya nemu tenan toh. Terus di sini, ini juga langgam Tembayat nih. Ini langgam Tembayat. Duh, bismillah. Ono. Kalau ini Tembayat ini langgam Tembayat ini. Rombyong ini. Ini langgam Tembayat nih ya. Nih. Tidak sia-sia toh, akhirnya nekat ke sini. Ini terus ini ada lagi nih. Paku Buwono ini. Nih. Paku Buwono. Ini Paku Buwono. Nih. Ini Paku Buwono ini. Bangunannya komplit. Ini bila disusun nanti tingginya sekitar 60 dari permukaan tanah tinggi nih. Ini nisan, itu nisan. Ini seharusnya ada lagi nih. Seharusnya ada lagi nih. Nah, ayo. Ini di Kecamatan Prenghapus ini. Ini kalau dilihat dari mata normal ya, dalam arti mata normal, dengan wujud bangunan yang masih ada utuh, masih kelihatan itu ada 4 makam. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya pribadi sini menganalisa bangunan komplek makam ini tidak cuma ini tok, tidak cuma 4. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Ayo, ini punden kalian ini punden panjenengan semua ini. Ini makam yang paling sepuh loh di antara makam-makam lainnya selama saya berusaha di sini loh. Wah. Bangunannya jirat sampai sini. Nih. Ayo kesadaran nih warga masyarakat Kecamatan Prenghapus. Dan saya bersedia ketika saya dijawil untuk menyusun ulang makam ini. Ini bangunan jirat semua ini. Ini bangunan jirat semua ini. Dan nanti kalau disusun, nah ini bangunan jirat ini. Nah, ini bangunan jirat buat makam yang langgami Tembayat. Ini loh. Ini sepuh ini. Dan ini ada kaki nih. Ini ada kaki nih. Ada kaki nih. Ini ada tempat untuk menancapkan nisan nih. Dan ini ada pasangan nih. Nih, ada tumpale pisan. Nih. Ini langgam Tembayat. Tapi erane Paku Buwononan. Ini nanti ketika tak upload, nanti tak kasih contoh langgam nisane. Bentuk bangunan sempurnane ya. Dan ini nanti juga tak kasih contohnya bentuk bangunan sempurnane. Ini 1800-an periode Paku Buwono ini. Langgam Paku Buwono ini. Ini langgam Tembayat. Moga wit wingi aku curiga kudurene iki nopo, cuma pengen dikasih tahu ini loh. Nih. Ini langgam Tembayat. Ini langgam Tembayat juga ini ternyata ini. Tuh. Tapi ini kayak makam baru ini. Ini makam baru cuma jirat-jiratnya jirat menggunakan jirat lama. Ini batuan kotak semua ini. Batuan kotak semua yang seharusnya bukan miliknya. Terus ini batu. Ini punya langgam Bayat, ini punya langgam Bayat. Yo,
nanti bisa dijadikan perbandingan. Jika kalian menanyakan atau panjenengan menanyakan makam yang paling sepuh di mana, di sini, saya tidak tahu ini desa mana ini. Itu Masjid Pringapus kelihatan, Masjid Syekh Basaruddin. Nah, berarti ini yang paling sepuh ya. Nanti ketika ini mau dibangun untuk disusun ulang dan panjenengan jawil kulo, saya siap. Dan ini juga makam nih. Ini juga makam. Kalau tidak ada yang tahu ini makam nih sebenarnya. Ini sampai sini makam. Itu makam itu. Oke Pak Jen, ketemu Ki. Amet Sawu Mbah Ki. Sebenarnya nisan ini ada pasangan nih berupa lapik, dan ini bagian punggung bangunan jirat makam. Ini kisaran makam ini panjangnya 2 meteran. Ini nek tak cabut ada kunciannya di bawah sini ada kunciannya. Mbah nuwun sewu nggih, damel contoh mawon nggih. Bismillah. Nah, bener kan? Ada kunciannya. Yo, udah dibangun yo makam-makam leluhur dhewe. Nggih. Jadi kalau kita amati sebenarnya untuk bangunan makam ini memiliki bangunan jirat. Kalau kita ukur biasanya dari permukaan tanah sampai tingginya bangunan itu mencapai 60 cm. Untuk panjangnya itu biasanya mencapai 2 meter. Nah, kalau kita lihat secara detail untuk pahatan nisan, ini pertama nisan ini memiliki tumpal, terus memiliki tubuh yang agak serong, terus memiliki bahu dan mustaka. Tumpal ini tumpal keris kalau saya menyebutnya, tapi tidak 3 dimensi. Beda dengan tumpal keris 3 dimensi, cenderung nisan itu seringnya kita jumpai di nisan Amangkurat pertama atau Mataram Islam Amangkurat pertama. Dan itu nanti jika kita bicarakan atau kita bahas, ada lagi tumpal dengan nisan Amangkurat Surakarta, seperti itu. Dan biasanya dengan pahatan nisan seperti ini banyak kajian yang menyatakan bahwa beliau merupakan pejabat yang berpengaruh di wilayah sini. Entah beliau sebagai panewu atau sebagai penitih, yang jelas beliau merupakan pejabat atau tokoh yang pernah memimpin wilayah di Pringapus ini. Udah paham ya? Ketemu lah akhirnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok aku curiga aku durene terus mugakno. Lumayan loh ini loh, kita di atas puncak bukit loh ini loh. Saya yakin makam leluhur itu pasti penempatannya lebih tinggi. Ini pejabat beliaunya. Beliau pejabat. Beliau pejabat guys. Bisa didiskusikan besok kalau kalian misal ada yang penasaran atau kurang gimana, bisa didiskusikan sama saya, sama Pak Jen. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana saya berdiri ini, saya berada di teras nomor 2 kalau dari atas. Sebenarnya teras ini ada 1, kalau dari atas ya 1, 2, 3, 4 sampai jalan. Kalau yang dari sini terasnya itu ada, ini sama masih di nomor 2, 4 juga. Tapi ini berbentuk bukit. Bukitnya tidak terlalu tinggi. Kalau orang-orang desa menyebutnya gumuk. Yo, ketika kalian pengen makam ini dibantu untuk membangun, saya siap membantu ketika saya pas libur piket. Ya.